Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sifat-sifat tawadunya Rasulullah SAW dalam muamalah dan gerak-gerik beliau. Sungguh nampak tawadunya Rasulullah SAW dalam muamalahnya, gerak-geriknya, dan kenyataan-kenyataan yang umum sebagaimana kisah-kisah tawadunya Rasulullah yang akan saya sampaikan berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bercerita Rasulullah SAW itu memberi makan sendiri untanya dan menambatkannya. Beliau pula menyapu rumahnya, memerah susu kambingnya, memperbaiki sandalnya, membetulkan atau menambal baju-bajunya, suka makan bersama pembantunya, kemudian membuat gandum, tepung bila pembantunya udzur, nggak bisa hadir, kemudian belanja ke pasar tanpa jika ada kebutuhan sesuatu yang sangat mendesak. Dan Rasulullah SAW juga selalu berjabat tangan dengan orang kaya, orang miskin, orang fakir, orang semacam apapun. Dan Rasulullah SAW juga menjabat tangan dengan orang-orang yang tua, yang muda, anak kecil, dan lain-lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga duduk bersama orang-orang, baik orang kaya ataupun miskin. Dan Rasulullah SAW selalu memulai salam terlebih dahulu kepada siapapun yang datang, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras dan lain sebagainya. Rasulullah SAW selalu paling lebih dahulu memulai salam kepada orang, baik dia orang yang berkulit putih, berkulit hitam, budak, orang merdeka dan sebagainya. Itulah tawadunya Rasulullah SAW. Salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW yaitu ketika Rasulullah mendengar orang-orang kafir Quraisy akan menyerang Madinah, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menggali farid untuk jebakan orang-orang kafir agar tidak bisa masuk ke Madinah. Dan Rasulullah bukan hanya memerintahkan, Rasulullah ikut kerja turun langsung bersama para sahabatnya, sehingga para sahabat mengikuti ketekunan kerjanya Rasulullah SAW, dan para sahabat semakin giat melihat Rasulullah turun secara langsung menggali farid, memukul batu, memecahkan batu, menggali tanah, membawa tanah dan lain sebagainya. Itulah salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW. Salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk menyembelih kambing. Kemudian para sahabat berkata, biar saya saja yang menyembelih kambingnya. Sebagian sahabat lagi berkata, biar saya saja yang menguliti kambingnya. Sahabat lain berkata lagi, biar saya saja yang memasaknya. Kemudian Rasulullah SAW bilang di hadapan para sahabat, biar saya saja yang mencari kayu bakarnya. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, sudahlah, engkau nggak usah repot-repot ikut masak, ikut membantu masak. Kata Rasulullah SAW, saya tidak mau berbeda dengan kalian. Dan itu adalah daripada salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW. Kemudian di dalam kitab juga banyak diceritakan salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW adalah ketika utusan Raja Najasyi menghadap kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah secara langsung menjamu utusan daripada Raja Najasyi tersebut. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangan repot-repot, biar saya aja, biar kami aja yang melayani tamu-tamu ini. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat tersebut, tidak, sesungguhnya mereka telah menghormati sahabat-sahabatku ketika berkunjung ke kerajaan mereka, dan ketika mereka datang kepada Rasulullah, utusan Raja Najasyi, aku akan menyambutnya dengan tanganku sendiri. Itulah daripada salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW. Kemudian salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah masuk ke pasar bersama beliau, yaitu untuk membeli celana, dan berkata kepada orang yang menimbang, timbanglah celana ini dan lebihkan sedikit. Kemudian orang tersebut mengambil tangannya Rasulullah SAW, dan Rasulullah langsung menghelainya. Kata Rasulullah SAW, beginilah sikap orang ajam terhadap raja-rajanya, dan aku bukan raja. Wa ana laisa bimulkin, dan aku bukanlah raja. Sesungguhnya aku hanyalah seorang dari kalangan kalian. Lalu beliau mengambil celana tersebut dan membawanya sendiri. Kemudian sahabat yang mengikuti Rasulullah tersebut akan mengambil barang yang dibawa Rasulullah. Rasulullah berkata, sahibu syai' ahaqqu bi syai'in an tahmiluhu. Yang memilikinya adalah yang paling berhak untuk membawanya. Itu adalah sifat tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat
tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi kita ceritakan, Rasulullah adalah orang yang sangat mandiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah memperbaiki atau menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya sendiri, bekerja di rumah sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang di rumah. Pada waktu malam, keluarga Abu Bakar mengirim paha kambing kepada kami, kata Siti Aisyah, aku memegang daging kambing itu dan beliau yang memotong-motongnya. Jadi Rasulullah selalu melayani dirinya sendiri dan melayani orang lain. Itulah salah satu sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aswad bin Sari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menggubah syair memuji Allah dan menyanjung engkau. Beliau berkata, Rasulullah, syair sanjunganmu kepada Allah berikanlah kepadaku, namun pujian-pujianmu kepadaku buang sajalah. Dan beliau berkata, janganlah kamu menyanjung aku jauh di atas martabatku, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai hambanya sebelum aku diangkat menjadi nabi. Itulah salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW, tidak mau terlalu dipuji-puji, terlalu berlebihan oleh sahabatnya. Kemudian salah satu sifat tawadunya Rasulullah SAW, beliau mandi di sumur, maka Hudzaifah bin Yaman memegang bajunya dan menutupi tubuh beliau sehingga beliau selesai mandi. Kemudian Hudzaifah turun untuk mandi, maka Rasulullah SAW mengambil kain tersebut untuk menutupi tubuhnya Hudzaifah. Nah, dari pandangan orang-orang yang melihat Hudzaifah mandi, Hudzaifah menolak dan berkata, wahai Rasulullah, janganlah engkau mengerjakan itu. Namun beliau tetap menutupi tubuh Hudzaifah sampai Hudzaifah selesai mandi. Jadi Rasulullah nggak segan-segan untuk membantu kebutuhan orang lain. Itulah salah satu mungkin sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah pulang dari perjalanan, Rasulullah selalu menghampiri anak-anak. Kemudian anak-anak tersebut digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk menggendong pula anak-anak yang ditemuinya ketika dalam perjalanan tersebut. Maka anak-anak tersebut kadang-kala suka membanggakan dirinya kepada teman-temannya yang lain. Akulah yang digendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sifat tawadu daripada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah memboncengkan beberapa pembantunya. Ya, Rasulullah nggak mau disupirin orang. Rasulullah ternyata pernah membonceng atau menyupirin orang juga. Di antaranya salah satu sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW itu adalah Usamah bin Zaid dan anaknya dari Arafah. Pernah juga Rasulullah SAW membonceng Fadl bin Abbas. Kemudian Rasulullah SAW pernah juga membonceng Muzdalifah. Kemudian Rasulullah juga pernah membonceng Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah juga pernah membonceng Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi Rasulullah tidak segan-segan untuk menyupiri kendaraan bagi orang lain. Itulah salah satu sifat tawadunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.